こ Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan membahas alur cerita dari anime Tensei Kenja no Isekai Live. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Cerita berpusat pada seorang pria yang bernama Sano Yuji, seorang budak perusahaan yang bekerja pada suatu perusahaan hitam. Bahkan, saat berada di rumahnya, dia masih harus mengerjakan pekerjaan kantornya. Meskipun begitu, dia tidak pernah mendapatkan kenaikan pangkat. Hal itu juga membuat Sano Yuji tidak dapat memainkan gamenya, meski bermain game adalah hobinya. Saat sedang bekerja, dia dikagetkan dengan munculnya sebuah pesan yang bertuliskan, "Kau telah dipanggil ke dunia lain. Tekan yes jika setuju, tekan no jika tidak setuju." Kalau Yuji tidak merespon, itu akan dianggap sebagai persetujuan. Karena Sano Yuji kebingungan, dia pun tidak merespon pesan itu, dan maka hal itu dianggap sebagai persetujuan. Dan dalam sekejap Yuji berada di dunia lain. 会社で残業中だったはずだが Tetapi Yuji masih beranggapan bahwa itu adalah sebuah mimpi. Dia beranggapan bahwa dia tertidur di depan komputernya. Dan dia akan terbangun di rumah sakit akibat terlalu banyak bekerja. Yang tak lama kemudian dia melihat monster slime. Yuji pun semakin beranggapan bahwa dia bermimpi seperti di dunia game. Dia berpikir, apakah jika dia mati nanti, maka dia dapat kembali karena telah game over? Yuji yang kebingungan tiba-tiba tanpa sadar berhasil menjinakkan monster slime itu. Setelah itu Yuji melihat rumah kosong. Yuji pun berpikiran mungkin di sana ada tali yang dapat ia gunakan untuk bunuh diri. Tetapi di rumah kosong itu, Sano Yuji tidak menemukan sebuah tali. Yang ada di sana hanya buku-buku. Yuji pun menyerah untuk bunuh diri dan memutuskan untuk menikmati mimpinya ini. Dan mencoba membaca beberapa buku yang ada di sana. Sampai nanti alarm di rumahnya berbunyi untuk membangunkannya. Yuji pun mulai membaca buku yang berjudul Grimoire Agung Penghancur. Yang tiba-tiba status Yuji meningkat setelah membaca Grimoire itu. Yuji mendapatkan profesi sebagai timer dengan skill taming dan sihir api, air, tanah, dan angin. Status elemen tidak ada. Dan mendapatkan health point sebesar 128. Kemudian Yuji dikagetkan dengan munculnya banyak slime di belakangnya. Yuji ingin menjinakkan slime-slime itu, tetapi Yuji tidak mengetahui caranya. Dan tiba-tiba terjadi lagi, 80 slime itu dapat dijinakkan dengan mudah. Dan kemudian para slime itu pergi ke rak buku dan membaca semua buku yang ada di sana. Ternyata para slime itu membacakan buku itu untuk Yuji, sehingga status Yuji kembali meningkat. Yuji sekarang mendapatkan profesi sebagai sage timer dengan skill yang baru dan lebih kuat. Health point-nya sekarang juga meningkat menjadi 166. Ditambah sekarang Yuji memiliki mana point sebanyak 1326. Yuji ingin segera mencoba kemampuannya. Tetapi dia terlalu lapar untuk melakukan itu. Kemudian para slime itu seperti mengatakan sesuatu kepada Yuji. Tetapi Yuji tidak mengerti maksudnya. Sehingga Yuji tanpa sadar mengaktifkan skill timingnya, yaitu time communication. Yuji pun sekarang dapat mengerti ucapan dari para slime itu, yang mengatakan kepada Yuji untuk memakan sebuah daun. Tetapi Yuji menolaknya. Tak lama kemudian terjadi gempa bumi.
Yuji pun bergegas keluar dari rumah kosong itu. Dan ternyata itu bukanlah gempa bumi, melainkan hentakan kaki dari naga. Naga itu melihat ke arah Yuji dan langsung menyerang Yuji. Yuji terpental hingga menabrak sebuah pohon. Tetapi health point Yuji tidak terlalu berkurang karena serangan dari naga itu. Yuji pun mencoba menyerang naga itu dengan menggunakan salah satu skill yang dimilikinya. Dan boom, terjadi ledakan besar sampai ledakan itu terlihat dari luar angkasa. Naga itu pun menjadi naga tulang belulang. Para slime itu pun terkejut dan kemudian memanggil Yuji dengan sebutan Master. Tetapi Yuji tidak ingin para slime itu memanggilnya dengan sebutan Master, Bos, atau Pemimpin. Yuji hanya ingin dipanggil dengan namanya saja, yaitu Yuji. Kemudian Yuji hendak mencari makanan lagi, karena dia sangatlah lapar. Tetapi tiba-tiba kepala Yuji menjadi pusing. Yuji bertanya-tanya, kenapa aku merasa pusing? Apa karena aku belum makan? Kemudian sistem dari game itu menjawab, bukan. Dan menunjukkan status dari Yuji yang telah menggunakan mana berlebihan, sampai minus 200.000 lebih. Ternyata sihir yang baru saja digunakan Yuji untuk mengalahkan naga itu telah mengonsumsi terlalu banyak dari mana poinnya. Dan Yuji mengerti bahwa dia bisa menggunakan sihir meski mana poinnya di bawah 0. Yuji mulai berpikir, apakah ini benar-benar mimpi? Itu karena dia merasakan lapar dan pusing, dan semuanya terasa dan terlihat begitu nyata. Yuji pun mengingat bahwa sebelum datang ke sini ada sebuah pesan. Ya, meski itu bukan mimpi, kurasa tidak apa-apa. Bekerja di perusahaan itu benar-benar melelahkan, ucap Yuji. Yuji pun melanjutkan mencari makanan. Dia mencoba menanyakan kepada para slime, apakah ada monster di dekat sini? Slime itu pun menjawab, ada. Tapi sihir Yuji telah membakar segalanya. Kemudian Yuji memiliki sebuah ide, meminta para slime itu membelah dirinya, dan menyuruh mereka menyebar untuk mencari makanan. Kemudian Yuji menggunakan skillnya, yaitu Share Senses, yaitu skill yang dapat menghubungkan penglihatan para slime dengan Yuji. Sehingga ketika salah satu slime menemukan seekor babi hutan, Yuji mengetahuinya. Tetapi ada sedikit masalah, karena para slime itu begitu lemah, maka slime itu tidak mampu menangkap babi hutan itu. Sehingga Yuji memikirkan cara bagaimana bisa membantu slime itu dari jauh. Yuji pun mencoba menggunakan skill Monster Reinforcement. Ternyata skill itu hanya meningkatkan daya tahan dari slime itu, sehingga slime itu tidak merasakan sakit. Kepala Yuji kembali pusing. Itu karena setiap Yuji menggunakan skillnya pada saat mana poinnya minus, maka itu akan menyebabkan health point dari Yuji berkurang. Tetapi Yuji ingin mencobanya sekali lagi. Yuji pun lebih berhati-hati sekarang. Dia mencari skill yang mengonsumsi sedikit mana. Yuji pun menggunakan skill Magic Transfer dan Fireball. Dan kali ini Yuji berhasil. Babi hutan itu pun dapat dikalahkan dengan mudah. Kemudian Yuji menyuruh para slime itu berkumpul dan menjadi satu, agar dapat membawa babi hutan yang besar itu kepada Yuji. Singkat cerita, pada saat Yuji berhasil mendapatkan babi hutan itu, Yuji kebingungan bagaimana cara memasaknya, karena Sano Yuji bukanlah chef Juna. Yuji juga tidak dapat menggunakan sihirnya lagi, karena jika dia terus menggunakannya, maka health point-nya akan semakin berkurang. Kemudian Yuji menyuruh slime itu memisahkan salah satu dari mereka. Dan kemudian Yuji melemparkan slime itu ke atas untuk mencari sebuah kota terdekat.
Slime itu pun menemukan sebuah kota. Yuji pun bergegas menuju kota itu. Singkat cerita, Yuji sudah sampai di depan gerbang masuk kota itu. Kota itu bernama Fastan. Di situ dia bertemu dengan seorang pendekar pedang yang bernama Gale. Gale bertanya kepada Yuji, "Kau menggunakan pakaian yang aneh. Apa ini kali pertamamu di Fastan?" Yuji pun menjawab, "Iya, aku baru saja sampai." Gale menjawab, "Baru saja? Dan dapat sampai dengan selamat di saat seperti ini. Wow, apakah kau seorang petualang?" Yuji menjawab, "Bukan juga." Kemudian Gale mengatakan, "Lebih baik kau tidak meninggalkan kota hari ini. Para monster sedang aktif akhir-akhir ini, dan monster yang luar biasa kuat sering muncul setiap hari. Tidakkah kau menyadari ada ledakan yang tidak masuk akal di dekat kota beberapa saat yang lalu?" Semua orang di kota penuh dengan ketakutan. Kemudian Yuji bertanya, "Apakah aku dapat menjadi seorang petualang?" Gale menjawab, "Apa jobmu?" "Ujian itu membutuhkan kekuatan fisik. Kau perlu lulus ujiannya." Aku seorang tamer." Gale menggaruk-garuk kepalanya. "Apa tamer bukan job yang bagus?" ucap Yuji. "Ya, bukan begitu. Tapi ini akan menjadi benar-benar sulit. Lagi pula itu bukan job yang dimaksudkan untuk sihir dan juga senjata. Tapi aku juga dapat menggunakan sihir loh." "Kalau begitu bagaimana dengan seorang sage?" ucap Yuji. "Seorang sage ya? Aku tidak pernah mendengar job itu. Seorang sage mungkin ada. Terima kasih atas anjurannya. Aku akan pergi dan mengikuti ujian itu." Percakapan mereka pun ditutup dengan saling memperkenalkan diri. Yuji pun pergi menuju guild petualang untuk mendaftar sebagai petualang. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kelanjutan anime ini. Oke, see you next time.